Perkenalkan, nama saya Sabrina Isrin Habibah. Saya Tira Nabila. Saya Devina Ismayanti. Saya Fiska Bella. Bersama dua teman saya yaitu John Abdurrahman dan Askar Rizky Rahman. Kami dari kelompok 4B akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Kota Subang, yaitu Sempol Pak Ajis, yang berlokasi di Perumnas. Jangan lupa menyaksikan. Jangan lupa like dan komen ya. Baik, perkenalan lagi dengan Asyifa. Saya Rafiq Arya Rizaldi. Panggilannya Bang Rafiq dulu Pak ya? Arabic. Rafiq udah berapa tahun berdirinya dagangan ini? Kalau ini berdirinya dari 2017 sampai sekarang. Sekarang. Bagaimana alur proses produksi dari awal hingga akhir? Kalau yang pertama kita dari pagi itu penyiapan bahan-bahan sama penggilingan adonannya. Lalu masuk ke siang itu nyetak atau pembuatan sampelnya itu sendiri. Untuk yang terakhir itu pemasaran, itu penjualannya yang biasanya di sini siang dan ada yang utamanya malam. Seperti itu. Terus pertanyaan kedua, apa saja bahan baku yang digunakan dalam produksi sempol ayam? Untuk bahan bakunya seperti bahan baku bakso ayam pada umumnya, tetapi ada yang ditambahkan kan, soalnya pembedaannya kan penyajiannya, kalau bakso itu kan direbus, pembuatannya kalau kita itu digoreng, jadi ada sedikit bahan-bahan yang berbeda, tapi itu belum bisa disebutkan gitu. Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap produksinya? Untuk memproduksi kita tuh mulai dari siang. Sebenarnya kalau untuk gilingnya kan dari pagi, tapi pembuatannya mah dari siang. Paling menghabiskan waktu itu dari jam 4 dari jam 2 sampai jam 4 paling lama. Pertanyaan keempat, apa saja mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi sempol ayam? Untuk ininya paling mesin giling bakso, terus peralatan kalau buat nyetaknya itu kayak loyang, solet, sama panci, kompor, dan lain-lainnya untuk merebus. Pertanyaan yang kelima, berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi sempol ayam? Kalau untuk yang produksi kita ada 3 orang yang produksi, dan kalau untuk jualan kebetulan itu saya sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab di antara tenaga kerja? Karena di Sempol Ayam Pak Ajis itu kan ada 12 rasa ya. Ada 12 rasa. Jadi paling dibagi-baginya itu untuk rasanya kayak misalnya yang bestseller di sini kayak sempol original sama mercon itu dipegang oleh 1 orang, dan kayak misalnya telur puyuh dan lain-lainnya itu dipegang lagi oleh sisanya. Seperti itu untuk pembagian. Kalau untuk pembagian khususnya itu enggak ada. Paling cuma itu doang. Sebelumnya pernah ngelakuin riset pasar gitu gak sebelum mulai usaha? Terus hasilnya ngaruh gak sih untuk perencanaan usahanya? Kalau untuk pertama berjualan, kita belum melakukan riset pasar sama sekali karena emang memanfaatkan tempat yang sudah ada. Kebetulan tempatnya itu di pusat jajanan, jadi otomatis market pasarnya kebangun tersendiri. Nah, tapi pas mau buka cabang baru melakukan riset pasar, kayak misalnya lihat target marketingnya siapa, tempatnya siapa, yang lalu lalang di jalan itu siapa, dan itu hasilnya cukup berpengaruh ke usaha saya. Kira-kira membutuhkan berapa tenaga kerja dan bagaimana kriteria rekrutmen dan pelatihan kerjanya? Nah, untuk tenaga kerja, untuk yang pembuatan di produksi itu kita tuh minimal di 3 sampai 4 orang. Kalau untuk di cabang itu kita minimal 1 orang. Dan kriterianya enggak ini sih, yang penting ya mau royal ke saya sama jujur sih yang penting mah. Kalau untuk pelatihan kerjanya bagaimana ya? Kalau untuk pelatihan kerja paling kita tuh di awal aja kita iniin 1 minggu, dilihat 1 minggu itu kayak training gitu. Jadi dia cuma liatin kita
Kalau yang produksi liatin kita produksi sambil mencoba. Kalau yang jualan itu liatin kita jualan, cara berjualan bagaimana sampai seminggu, baru habis seminggu itu kita dilihat ini berpotensi bisa nggak direkrut karyawan, baru habis itu sebulan habis itu baru mulai gaji. Lalu bagaimana cara mengatur tenaga kerja tersebut? Kalau untuk mengatur, paling kita tuh kan emang kalau yang diproduksi itu dibawa ke rumah masing-masing. Jadi kita udah paling ke rumah itu cuma nganter-nganter bahan yang udah jadinya aja, sama ngambil bahan mentahnya juga. Paling untuk ngatur kita seminggu sekali ngontrol paling di kualitas sama di alat-alat. Kalau ada yang rusak atau apa kita ganti. Kalau untuk jualan itu maksimal seminggu sekali, kadang juga 3 hari sekali gitu dikontrol. Karena Maaf sebelumnya, mungkin ini agak sensitif. Berapa modal awal yang dibutuhkan untuk membuka usaha? Terus bagaimana cara alokasi dan sumber dana untuk usaha tersebut? Apakah modal dari dana pribadi atau pinjam? untuk awal jualan kita tuh modal bahan baku di 400.000. Untuk modal bahan baku di 400.000 dan peralatan seperti roda, panci, komponen kayak gitu 1.500.000. Jadi 1.900.000 untuk total modal alat dan bahan. Itu memakai uang pribadi atau uang sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara A buat ngatur jadwal A? Untuk kerja sih karena saya tuh berdua sama kakak saya. Jadi kita bagi tugas. Saya yang membelikan bahan baku untuk pembuatan sempol dan lain-lain. Dan kakak saya yang mengatur stok barang dan keuangan. Jadi kerjanya itu jadi lebih efektif. Nah, gimana caranya untuk ngatur keuangan bisnis, terutama kalau lagi susah keuangan di awal bisnis? Nah, jadi untuk keuangan kita dibagi 4. Yang pertama itu ada modal, terus kebutuhan pokok, jaga-jaga, sama kebutuhan sekunder. Untuk misal mengatur jika lagi susah keuangan, kita pakai uang jaga-jaga tersebut. Jadi kita tuh kalau misalnya agak rame, otomatis uang jaga-jaganya itu diperbesar gitu. Kalau lagi sepi diperkecil. Nah itu untuk bantu kalau misalnya modalnya kurang atau mau nambah modal. Apakah ada tantangannya saat awal-awal usaha ini dan cara mengatasinya itu gimana? Paling untuk awal-awal karena kita tuh kan belum prepare kayak alat-alat kayak freezer kayak gitu. Karena yang saya jual juga kan bahan yang cepat basi, bahan yang mudah basi. Jadi paling tantangannya itu cuma kalau nggak lakunya nyimpan barangnya doang sih kalau gitu. Tapi seiring berjalannya waktu karena ya lumayan berkembang juga, jadi alhamdulillah bisa kebeli kayak freezer yang kayak gitu. Jadi permasalahan kecil yang kayak gitu udah bisa diatasi. Paling permasalahannya cuma itu doang sih. Bagaimana pencatatan dan pelaporan produksinya? Kalau pencatatannya kita pakai buku kayak pencatatan omset per hari, dan ada rekapan per bulannya, sama paling pada pembukuan pada umumnya aja sih, kayak misalnya dipisahkan dari modal dan margin, terus dan keuntungan juga seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana sistem distribusi produk yang dihasilkan? Kalau untuk sistem distribusinya kita ada 2. Yang pertama kita langsung menjual langsung ke konsumen, dan ada juga yang kita jual mentah yang semi franchise gitu. Jadi orang itu beli mentahnya untuk dijual lagi. Baik, terima kasih kepada Robik telah menjadi narasumber kami hari ini. Semoga yang telah dibagikan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman UMKM lainnya untuk terus berinovasi dan berkembang. Jangan lupa untuk mendukung produk lokal kita dan selalu ikutin perjalanan inspiratif UMKM lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih.